Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah sanabda darsana eh, kita akan memulai pelajaran kita di malam hari ini. Untuk pelajaran kita insyaallah mulai pekan pekan ini sepertinya. Kita akan laksanakan sepekan sekali ya. Karena qadarullah harus ada jadwal yang digeser karena dari sekolah tempat kami mengajar mengadakan daurah tahsin talaki dengan Syekh Nasiruddin, tapi Syekhnya kebetulan mengajukan jadwal setiap Sabtu malam dan dimulai sepertinya pekan ini. Jadi mohon maaf untuk jadwal belajar kita yang menyesuaikan, karena memang amanah dari yayasan untuk bagi guru-guru tahfidz nanti diminta untuk meningkatkan kualitas bacaan dengan daurah langsung dengan Syekh Nasruddin Isom At-Tamadi. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk ke depan jadwal belajar kita nanti sepekan sekali dan kita laksanakan setiap Jumat malam. Sabtu malamnya tidak bisa lagi karena harus digeser untuk talaki. Nah, itu sedikit informasi di awal sebelum kita mulai materi malam hari ini. Hmm. Baik, malam hari ini insya Allah kita masuk ke pembelajaran tentang maf'ul bih dari domir munfasil. Untuk maf'ulun bih sudah kita bahas sebelumnya berkaitan dengan maf'ul bih domir muttasil, maf'ul bih zohir sudah. Kemudian ada maf'ul bih dalam bentuk domir muttasil. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang maf'ulun bih, tetapi dalam bentuk domir munfasil. Nah, kita masuk di pembahasan domir munfasil. Nah, jadi ada maf'ulun bih itu dia datang dalam bentuk domir munfasil. Yang pertama ada iyahu. Iyahu itu sama dengan huwa, dia, laki-laki satu orang. Kemudian ada iyahuma sama dengan huma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Kemudian iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat maf'ulun bi dalam bentuk domir munfasil, nah domirnya pakai ini. Iyahu, iyahuma, iyahum, sampai dengan iyaya, iyana. Nah, jadi kapan kita ketemu domir-domir seperti ini, maka kita akan mengi'rab dia sebagai maf'ulun bih. Misalnya dalam surah Al-Fatihah ada kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Nah, di antara fungsi maf'ulun bih dengan domir munfasil ini adalah kalau misalnya kita ingin membuat maf'ulun bih mendahului fiilnya, maka kita gunakan maf'ul bih yang domir munfasil. Kalau misalnya kita menyebut amron yadribu zaidun kan nggak bisa. Nah, tapi kalau kita pakai domir munfasil, maka hukumnya boleh. Seperti ini. Nah, misalnya ada kalimat uhibbuki. Saya mencintaimu. Uhibbu kan fi'il mudhari. Rofa tanda rofanya dhammah. Fa'ilnya dia kan domir mustatir ana. Ki itu maf'ulun bi dalam bentuk domir muttasil. Nah,
Kalau misalnya maf'ulun bihnya kita awalkan, kan nggak mungkin kita mengatakan ki uhibbu, itu nggak bisa. Nah, maka bagaimana caranya supaya maf'ul bih itu bisa didahulukan? Maka menggunakan domir munfasil. Nah, misalnya iyaki uhibbu, maka hukumnya boleh. Misalnya iyaki hanya engkau, uhibbu yang aku cintai. Nah, maka iyaki ini maf'ul bih muqaddam namanya. Maf'ul bih yang didahulukan. Maf'ul bih dari siapa? Fi'il uhibbu. Uhibbunya fi'il mudhari rofa, tanda rofanya dhammah. Kemudian fa'ilnya domir mustatir ana. Nah, atau misalnya na'buduka, boleh juga. Kami beribadah kepadamu. Atau boleh kita katakan iyyaka na'budu. Nanti secara makna kan beda. Kalau na'buduka artinya masih punya kemungkinan kami menyembah engkau, tapi masih kami menyembah yang lain. Kalau maf'ul bihnya didahulukan, dia bermakna taksis di sana, penghususan. Artinya hanya engkau, na'budu yang kami sembah. Nah, jadi ini di antara fungsi dari maf'ul bi itu dalam bentuk domir munfasil. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu fiil, yang kita cari pertama kan fa'il. Kemudian kita analisis, ini fiil ini butuh maf'ul bi atau tidak. Kalau butuh maf'ulun bi, kita cari maf'ul bihnya. Nah, maf'ul bi itu kan bisa zohir, bisa dalam bentuk domir muttasil, atau datang dalam bentuk domir munfasil, seperti itu. Nah, contoh dalam Quran misalnya, wala taqatulu auladakum min imlakin, nahnu narzukukum wa iyyahum. Wala taqtulu dan janganlah kalian membunuh auladakum anak-anak kalian. Min imlak. Imlak ini jar majrur ya. Boleh juga kita sebut dia maf'ul min ajli. Jadi maf'ul min ajli itu boleh didahului dengan huruf jar. Min imlak. Maksudnya jangan kalian bunuh anak-anak kalian itu karena takut imlak. Imlak tuh fakir, miskin. Nahnu kamilah narzukukum kami yang akan memberikan rizki kepada kalian wa iyahu maksudnya wa narzuku iyahum dan kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Nah, jadi iyahum boleh kita atofkan. Kalau kita mau atofkan, dia atof ke kum. Nah, wawunya waw atof ya. Nah, kemudian kul may yarzukukum minas samawati wal ard. Kul katakanlah man siapa yarzukukum yang memberikan rizki kepada kalian minas samawati wal ard dari langit dan bumi. Kul katakanlah Allahu Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami katanya. Au iyakum atau kalian. La'ala sungguh Allah di atas hudan petunjuk au fi dhalalim mubin atau di dalam dolal, dolal kesesatan mubin yang nyata. Nah, di sini ada iyakum. Kemudian yang ketiga, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi dan milik Allah ma fis samawati wa fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Walaqad wassaynal ladzi dan sungguh wassaina kami telah mewasiatkan alladzina utul kitab orang-orang yang mereka utul kitab diberikan kitab min qablikum sebelum kalian wa iyyakum dan kepada kalian. Apa wasiatnya? Anit takullah agar mereka bertakwa kepada Allah. Di sini ada wa iyyakum dia atof ke alkitabah. Wasainal ladzina utul kitab. Enggak ya, bukan was atof ke kitab. Tetapi dia atof ke alladzina. Alladzina nasab karena jadi maf'ulun bih dari wasaina.
Iyakum dia jadi atof juga ya ke alladzi. Kedudukannya juga nasab seperti itu. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah domir munfasil yang kemudian dia berposisi sebagai maf'ulun bih. Atau kalau misalnya kita mau buat dia atof dalam bentuk nasab. Nah, kalau misalnya kita mau atofkan yang nasab pakai domir, maka pakai domir munfasil yang tadi. Kalau pakai domir mutasil kan nggak bisa. Nah, itu terkait dengan domir munfasil ya, yang tadi. Nah, jadinya iyahu sampai dengan iya ya iyana ini dia akan sering diirob dengan maf'ulun bih. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita masuk ke masdar muawwal. Ustadz mau Ya, bertanya gimana? sebentar. Ini tuh jadinya apa ya yang wa iyakum di sini tuh jadi seperti menyingkat kalimat yang sebelumnya yang seharusnya dia kalau disebutkan lagi jadi panjang gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi kalau kita mau sebut berarti wawasoinan kan wasoya ya. Wasoya. Wawnya itu bukan huruf ataf, tapi bagian fi'il madi. Berarti wawasoina iyakum atau wa iyakum wasoina seperti itu. Jadi eh, huruf ataf itu diantaranya itu meringkas kalimat. Tapi sebenarnya kalau kita mau mentarjim, menerjemahkan, tetap kalimat sebelumnya itu diikutkan dalam sisi terjemahan. Gitu. Jadi wasoina itu tetap kita ikutkan dalam terjemahan. Dan kami wasiatkan kepada kalian. Nah, begitu. Nanti begitu Bu ininya Ya, secara tarjim. yes, yang Jadi di ini yang apa kutipan yang pertama tuh Ustadz yang yang walau aku dulu di sini yang nahnu narzukukum wa iyahum. Nah, ini wa iya, iyahum ini tadi mengganti apa seperti yang atof ke ini ya narzukukum ini ya iya sama. Wa iyahum atau wa narzuku iyahum bisa begitu. wa narzuku iya syukuran Ustaz. Wa iya. Nah, begitu. Nah, insya Allah tidak terlalu rumit kalau yang domir munfasil. Karena modelnya begini saja. Gitu. Artinya, kapan kita sudah tahu yang seperti ini, dia tidak akan berubah. Karena bentuknya cuma satu. Dia tidak berubah. Nah, berikutnya ada masdar muawwal. Masdar muawwal ini adalah ada huruf masdariyah. Kemudian bertemu dengan fiil. Huruf masdar itu kan diantaranya an. Namanya an masdariyah. Amil yang menasobkan fi'il mudhari itu kan diantaranya an. An itu namanya an masdariyah. Contoh, uridu an ashroba. Nah, maka disebut muawwal, maksudnya fi'il fa'il ini ditakwil menjadi masdar dia. An ashroba. Nah, nanti ashroba, syariba yashrobu, syarob. Nah, ini dirubah ke masdar. Nah, jadi an ashroba itu ditakwil ke masdar. Makanya dijadikan maf'ulun bih namanya maf'ul bih masdar muawwal. Jadi uridu saya ingin apa? An ashroba minum. Nah, jadi kalau i'rabnya bagaimana? Misalnya uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ini keliru ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Jadi uridu fa'ilnya domir mustatir ana. An dia harfu nasbin wa masdarin. Asroba ini fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu li'annahu sahihul akhir. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir ana. Wujub.
wajib tersembunyi. Kemudian waan dikatakan di sini waan ma'a fa'ilihi fi ta'wilil masdari. Ditakwil ke masdar. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Takdiruhu uridu asyaroba. Jadi seakan-akan an asyroba ini kita rubah ke masdar. Jadi maf'ulun bihnya dalam bentuk masdar. Tetapi tulisannya sebenarnya cuma fiil fa'il ketemu dengan an masdariyah. Jadi setiap nanti kita dapat an masdar, depannya fiil, kita harus takwil dia ke masdar. Nah, cuma nanti posisinya bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ulun bih. Kapan kita jadikan dia fa'il? Kalau si fiil yang di awal belum punya fa'il. Tapi kalau fiil uridu kan sudah punya fiil fa'il. Berarti an asyroba itu ditakwilnya menjadi maf'ulun bih. Nanti begitu. Nah, di sini dikasih contoh cuma satu. Kamu saja, Pak. Misalnya kita bilang dalam percakapan keseharian, uridu an adhaba ila suki misalnya. Saya ingin ingin apa? An adhaba kan? Saya ingin pergi terjemahannya. Nah, gitu. Fisuki ke pasar atau ila suki ke pasar. Nah, jadi sering dalam percakapan kalimat percakapan bahasa Arab itu kita akan sering menggunakan an plus fiilnya yang ditakwil ke masdar dalam percakapan keseharian. Nah, ini masdar muawwal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, sini. Ustaz Afan, berarti yang adhaba itu fi'il yang ditakwil masdari gitu. Iya, betul. An adhaba nanti ditakwil ke masdar. Adhaba kan fiil mudhari kan? Iya. Nah, nanti dia Nanti kalau ditakwil. di Hah? i'rabnya, Di i'rabnya i'rabnya. sama. Uridu misalnya saya ingin, sama kan fiil fa'il. Mm-mm. Annya an masdari. Adhaba fiil mudhari nasob dan nasobnya fathah karena kemasukan an kan amil nasob. Nah, failnya domir mustatir ana kan adhaba. Kemudian an plus adhaba itu di i'rab lagi. Kalau tadi kan di i'rab per kata, an per kata, adhabanya per kata. Sekarang di i'rab an adhaba. Satu paket an adhaba fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nanti i'rabnya begitu kalau mau di i'rab. Itu hanya domir an aja Ustaz atau bisa yang lain? Semuanya bisa, semuanya bisa. Yang Semuanya. penting sebelumnya ada an masdariyah. Tapi itu di tengah ya Ustaz. Iya, selalu di tengah nanti. Selalu di tengah kalimat. Seperti Astagfirullah. ini. Kenapa disebut muawwal Ustaz kalau di tengah? Ditakwil, namanya ditakwil. Muawal itu ditakwil. Artinya an itu kan an masdariyah. Fungsi an itu maksudnya dia merubah fiil itu bisa ditakwil menjadi masdar. Makanya disebut dengan muawal, ditakwil. Aslinya dia bukan masdar. Asyroba itu kan fiil fa'il. Tapi karena dia didahului an, maka asyroba itu bisa ditakwil ke masdar. Nah, itu namanya muawal tuh begitu. Tapi kalau annya dibuang, dia nggak bisa ditakwil ke masdar. Harus ada huruf masdari supaya bisa mentakwil fiil itu menjadi masdar. Takwil itu merubah si fiil, dia menjadi masdar. Gitu. Gimana? Bingung? Iya, bingung. Ah, ah. Nah, Berarti nanti itu setelah itunya, setelah itu kan di situ ada dan kedudukannya menjadi maf'ulun bih. iya betul. Itu asyrobanya jadi yang maf'ulun bih Ustaz. An asrobah sepaket. Oh, an Gitu. asyrobanya. An asrobanya ini nanti kalau kita mau irob lagi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Gitu. Jadi bukan Karena asrobanya, tapi uridu. an asrobah. Oh, karena uridunya itu udah fi'il fa'il ya. Ah, udah fiil fa'il, dia butuh maf'ul bih kan? Saya ingin. Ingin Iya. apa? Hmm. Nah, maf'ul bihnya kan tidak ada.
Dalam bentuk zohir ndak ada, dalam bentuk domir ndak ada. Oh, ternyata ada maf'ul bi jenis ketiga. Namanya maf'ul bi Hmm. masdar muawwal. Masdar muawwal itu bentuknya seperti ini. Ada an plus fiilnya. Fiil mudhari. Seperti itu. Berarti dalam bentuk yang masdar itu dalam bentuk fi'liyah ya gitu Ustaz ya? Masdar itu dalam bentuk pikiran kita. Tidak dalam bentuk tulisannya. Hmm. Tulisannya kan fiil fa'il. Tapi dalam Hmm. pikiran kita, ini kita takwil, dirubah menjadi masdar. Secara tulisan enggak, gitu. Itu harus fi'il Ustaz setelahnya. Harus. An ini kan amil nasab. Ah, Iya, mesti benar. setelahnya fiil mudhari. Setelah an itu mesti fiil mudhari. Hmm. Hmm. Oh, harus fi'il mudhari Ustaz. Harus fiil mudhari. Karena an dia hanya masuk ke fiil mudhari saja. Hmm. Ustaz, syukran. Iya. Nanti kalau ketemu lagi kita bahas. Nah, sekarang materinya sudah selesai ya. Kita coba ke Khulasan Nuril Yakin yang sudah ada harokatnya, kita coba latihan mengi'rab di sana. Nah, nanti ke depan insya Allah kita coba pakai kitab itu untuk latihan ini ya, latihan mengi'rab kita di sana. Nah, silahkan nanti bisa kalau ada rezeki lebih bisa dibeli kitabnya. Harganya kalau yang cetakan Mesir itu 30.000, sudah dua warna. Jadi bagus untuk latihan membaca kitab, kosakatanya juga ringan. Sambil kita latihan. Kalau biasanya kan kita pakai yang di punya Ustadz Robi itu belum ada harokatnya. Nah, mungkin beberapa kesulitan. Nah, kita pakai yang sudah ada harokatnya untuk melatih kosakata kita. Saya share screen. Ada yang sudah punya kitabnya? Belum ada yang Ada punya. Oh, ada sudah punya Ustazah. ada ada ininya enggak Ustaz? Sampulnya. Sampulnya gimana ya? Sampulnya hmm, Khulasatu Nuril Yakin. Fisirati Sayyidil Mursalin. Al-Juz'ul Awal. Judulnya Khulasah. Yang nulis orang bukan orang Indonesia asli sebenarnya. Orang Mesir kemudian dia ke Indonesia waktu itu. Beliau banyak ngajar di Indonesia, kemudian nulis kitab ini. Afwan Ustadz, itu kitab ini, kitab Sirah itu ya? Iya, khulasahnya, ringkasannya Nurul Oh, Yakin. saya adanya yang tebalnya itu Oh, Ustadz. yang Nurul Yakin ya. Iya, Mm-mm. Kalau ini ringkasannya. oh beda ya. Beda. Kalau Nurul Yakin itu yang tebal, kalau ini ringkasannya, khulasahnya, ringkasan. Tapi bagus kalau sudah punya yang ini, yang Nurul Yakin. Yang nulis Umar Abdul Jabbar. Nah, ini bagus. Beliau nulis di sini disampaikan Litalamidil Madaris Al-Ibtidaiyah untuk murid-murid sekolah dasar. Kalau kita Waduh. sebenarnya sudah ini, sudah sudah lewat harusnya. Biqalamin Ustad dengan penanya Ustad. Oh, yang nulis Umar Abdul Jabbar. Oke, kita coba ya latihan menerjemahkan sedikit-sedikit sambil belajar sirah kita, sambil kita i'rab. Ad-daurul awwalu. Ad-daur, daur itu materi. Al-awwalu yang pertama. Min hayati Rasulillah. Terjem. Tafadhal. Siapa? Apa namanya? Kita terjemah sama-sama saja. Apa Dari terjemahannya? kehidupan, Dari dari kehidupan kehidupan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah Dari SAW. kehidupan Rasul SAW. Sayyiduna Muhammadun. Sayyiduna Muhammadun. Kenapa dibaca Muhammadun? Badalnya Sayyidu. Betul. Badalnya Sayyid. Sayyiduna, Tuan kita. Mahwa, manhuwa, siapa dia? Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli. Huwa Rasulullahi. Apa terjemahannya? Dia utusan Dia Allah Dia Iya. dia adalah utusan Allah Ilan yang nasi kepada pada manusia manusia kafatan. secara seluruhnya menyeluruh. Keseluruhan Iya. menyeluruh. Wa akhirul anbiya'i Dan penutup dan para nabi nabi. terakhir nabi terakhir. terakhir wa imamur rusuli. dan pemimpin Dan para pemimpin rasul. Rasul. Para Pemimpin Para para Rasul. rasul. Betul ya. Nanti kalau ada i'rab yang mau ditanyakan, bisa ya nanti kita bahas. Kita tertarjim dulu sampai nomor 4. Ja'a bidinil islamiyyi. Datang dengan agama Islam Telah datang Iya, dengan agama Islam. telah datang dengan agama Islam. Alladzi la yakbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Orang yang yang tidak yang Allah Yang Alladzi tidak yang yang tidak yang tidak Allah terima eh, betul, di di akhirat di yaumul hari hari kiamat kiamah di hari kiamat kiamat dinan agama ghairu agama selain selainnya selain Islam agama selain Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. dan dia dan dari dia kalangan di antara di Dari antara min dari 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 dan dia dari nasl. kalangan Nasl itu apa nasl? asal Nasl berasal itu keturunan. keturunan Min nasli sadati Quraisyin. Dari keturunan Sadah. Sayyid. pemimpin. saya. Iya, pemimpin Nah, pemimpin Quraisy. pemuka Quraisy. Quraisy. Asyrafu qabilatin. asyraf Asyrafu, apa ya, sorry. Asyraf. Syaraf. Syarofa, syarufa yashrufu. Asyraf. 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 Sama dengan Asyraf karuma. mulia Iya, sama apa ya dengan karuma dia. Betul. Mulia. mulia Paling mulianya qabilatin. kabilahnya Kabilah. kabilah Kabilah di Imak Mekah kata mukarramati. di di Mekah. Mekah Mukarram Di Mekah di Mekah. al-Mukarram. Wayatasila. Wayatasila atau yatasilu? Ya, ya, ayat Wayatasila tasila itu ikut kemana lanya ke Wayatasila Makatta ya atau yatasilu? Fi'il mudhari dia. Wayatasilu oh Wayatasilu. silu ha ayat tasilu Wayatasilu nasabuhu dan bersambung nasabnya bi disambung nasabnya Ismail bin Ibrahim dengan dengan Ismail bin Ismail bin Ibrahim Ibrahim alaihi alaihima assalamu. atas keduanya alaihi salam Iya, salam atas bagi keduanya keduanya eh salam, keselamatan. keselamatan Sebentar ya, saya balas pesan ini. Eh, nih. Nah, kita coba i'rab sama-sama ya. Huwa, huwa kedudukannya jadi apa kira? Pada mutada Mubtada. mubtada Rasulu, kabar iya, kabar ini kabar khobarnya. oh mudah Wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun Allah ilaih. Ilan nasi jar majrur jar majrur. jar majrur Kafatan hal hal. Kafatan hal. I'rabnya dia keadaannya secara kafah. Jadi hal. Makanya dia dibaca nasab. Karena jadi hal. Materi kita belum sampai sepertinya. Yang Al-Munir 2. Wa akhiru wawunya huruf
Atof. Atau Atof. Akhiru atof kemana? huwa. Dan Huwa. Atof iya ke dan akhir. Huwa. huwa atau rasulu? Rasul ya, Rasul ya. Dan dia adalah Rasul. akhir. Aslinya adalah Rasul. wa huwa akhirul anbiya. Iya, Ya, Oh, Rasul. jadi dihapus mubtadanya ya. gitu. Mubtadanya tidak di ini, tidak disampaikan lagi. Jadi Muncul untuk meringkas kalimat memang atof itu selalu begitu. Akhirunya dia atof ke Rasul. Anbiya'i ke Rasul. Mudafun. mudhaf ilaih. Imamur rusuli Mudhaf sama ya? ilaih. Sama Sama. Kemudian ja'a. Ja'a ini fi'il apa? Primadi. Madi. Ilmu Fi'il Fa'ilnya madhi. Domir Domir mustatir. mustatir. Rasul. Biru domir huwa. mustatir huwa. huwa. Bidini Jar Jar majrur. Jar majrur. majrur. Islamiyyi. Mu- Eh, Mudhof ilaih. mudhaf Enggak. ilaih. Ya. Ini naat. Naat. Oh Nah, iya, naat. Jadi Benar-benar. kalau kita ingin apa namanya menjadikan satu makna itu berubah menjadi makna sifat, tambahkan ya nisbah di belakangnya. Aslinya kan Islamu, kemudian ditambahkan ya bengkok itu Iya, menjadi merubah dia menjadi makna sifat Islami. Islami, agama yang Islam, Islami. Makanya kita irob dia sebagai naat. Itu diantaranya fungsi ya ya nisbah itu untuk merubah maknanya menjadi sifat. Kata benda menjadi sifat. Alladzi Mausul. isim mausul. Kedudukannya jadi apa? Isim mausul. nasab. Maf'ulun bih. Sebagai naat. Naat. Maf'ul bih dari mana, Seth? Maf'ul bih. Ya. Ja'a. Ja'a. Ja'a dia muta'adi atau lazim? Iya ya. Milik. Dia Bukan. ini lazim. Ja'a itu lazim. Allazi yang hmm, Dia datang dengan agama Islam. Hmm. Mubtada Naat Ustaz. naat kedua, Seth. Hmm. Naat kedua. Yang agama Islam itu iya yang datang. jadi dia naat kedua dari Allah. Ya dengan adini. Nah, la-nya la apa? Nafi. La nafi. La nafi. Yakbalu fi'il Fi'il mudhari. 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 Fa'ilnya Allah. Allahu. Allah. Nah, la yakbalullahu namanya apa? Ada alladzi. Setiap isi mausul butuh Sila mausul. silah mausul. Yaumal Ilah qiyamati. mausul. Yaumanya Torof. zorof. Al Zaraf. qiyamati Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Mudhaf. Dinan. Al. Enggak. La yakbalu. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Oh, maf'ul bih. Iya, Ustaz. Maf'ulun bih. Ghairu. Maf'ulun. Ah, Maf'ulun bih kedua. Bukan. Maf'ulun bih kedua. Jadi apa Ustaz kira-kira? bukan yo. Ghairu. Istisna Ustaz. Iya, istisna. Dia adat istisna. Ghairahu. Hu-nya, kalau hu setelah ghairo selalu majrur. Hu-nya mudhafun ilaih. Ghairo istisna, adat istisna. Tapi ghairo itu dia bisa dibaca ghairu, ghairo, ghairi. Kelihatan umumnya. Nah, kenapa dia dibaca ghairo? Ada yang tahu? Ini posisinya nasab Ustaz. Iya, posisinya nasab. Maf'ul bi kedua. Maf'ulun bih. Maf'ul bi dari layak balu. Ghairo. Jadi ghair itu dia bisa dibaca ghairu, ghairo, ghairi.
tergantung ini apa namanya kedudukan dalam kalimat, Am- kebutuhan dalam kalimat. Materi istisna kita masih belum sampai ke ghairo, masih jauh sekali. Materi ghairo itu di adat adat istisna masih di akhir pembahasan. Spill aja. Nah, satu lagi mungkin. Kemudian wahwa sama ya. Huanya mubtada. Wawunya waw Mubtada. atof ya. Wahwa dan dia yaitu Rasulullah SAW min nasli Jar Jarum. majrur. jar majrur sadati Maf'ulun bi. Maf'ul enggak bih. nasli sadati dia jar. Kenapa dia jar? Ujar. Karena muannas salim. Maksudnya posisinya jadi apa? Oh, Hmm, Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Ilai. mudhof ilaih. Mudhaf ilai. Quraisyin Mudhof Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. ilai juga. Nah, kemudian huwa asyrafu qabilatin. Asyrafu jadi apa kira-kira? Isim Isim takdir. takdil. Iya, isim tafdilnya jadi apa? Pada Fi'il. Fi'il. Bukan badal. Fi- Fi'il. pada Atau mubtada ya, Sir? Iya, Mubtada. betul. Mubtada. Mubtada. Asyrafu mubtada. Qabilatin. Mudhof ilaih. Mudhaf. Mudhof Fi ilaih. makkata. Jar Jar majrur. majrur. Jar majrur. Al mukarromati. Naat. sifat Mudhof. Naat. Naat. Makkata dia Oh iya fathah. benar-benar. Naat. Dia Makkah itu kan ini ya. Sudah Mayan ma'rifah. sob. Dan dia ghairu Mm-mm. munsharif. Mm-mm. Seperti itu. Khobar dari asyrafu qabilatin adalah ini ya fi makkatal mukarramah. Jar majrurnya Hmm. fi mahali raf'in khobar. Jumlah ya. Jumlah, khobarnya dalam bentuk jumlah. Seperti itu. Seru-seru. Kemudian terakhir kita selesaikan sekalian. Wayattasilu wanya huruf atof. Atof kemana? Atof ke fiil ja'a. Boleh. Atau nanti jumlah atof ke jumlah juga boleh. Nanti di ada namanya kitab, saya lupa nama kitab. Yang nulis Syekh Ibnu Hisham. Qawaidul I'rab. Nanti di sana ada atof itu tidak hanya kata ke kata, tapi jumlah atof ke jumlah. Nanti semoga ada rezeki kita bisa bahas kitab itu. Kitabnya tipis tapi susah pembahasan. Itu. Ya. Wa yattasilu fiil mudhari Mudhari. mudhari. Nasabu fa'il Apa? fa'ilnya. Hunya Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Bi Ismaila Jarum. Jar Jar majrur. ibni. Badal. Setiap setiap ketemu ibnu bintu nanti di i'rab jadi badal Badal. dan setelahnya mudhaf ilaih. Setelah ibnu, setelah bintu itu mudhaf ilaih. Ilaih. Ibrahima mudhaf ilaih. Ilaih. Alaihima ini jar majrur boleh kita sebut khobar muqaddam. Assalamu itu adalah Mubtada. mubtada muakhar. Muakhar. Kalau mubtadanya ma'rifah boleh di awal boleh di akhir disimpan. Tapi kalau mubtadanya nakiroh wajib ditaruh di akhir mubtadanya. Ketentuan mubtada nanti begitu terkait mubtada. Baik, ini sudah ada harokatnya, jadi tinggal kita i'rab ya. Seperti itu, insya Allah. Nanti yang belum kita tahu bisa kita jadikan PR. Nah, nanti mulai pekan depan ya, karena kemungkinan kita nggak bisa lagi ngaji Sabtu malam. Sebagaimana saya sampaikan di awal, ada kebetulan sekolahan kami buat kelas dengan Syekh Nasruddin.
Jadi mau nggak mau guru kami yang harus ngalah ngikut kebijakan yayasan. Kebetulan talakinya malam hari, jadi mohon izin untuk kelas kita nanti untuk saat ini sepekan sekali, yaitu Jumat malam. Baik, Ya, Ustaz. ya, Afwan Kasir, penyampaiannya mendadak karena jadwalnya juga baru keluar barusan. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bahas pekan depan untuk ini ya, zona dan akhwatnya. Zona wa akhwatuha. Insya Allah ini materi gampang, tidak susah. Intinya zona dan saudaranya itu butuh dua maf'ulun bih. Setiap ketemu zona dan saudaranya, maka nanti kita harus cari maf'ulun bihnya dua. Aslinya dia adalah mubtada khobar. Sebagaimana kemasukan kana, kemasukan inna. Kalau kemasukan kana kan jadi isim kana, khobar kana. Kalau kemasukan inna jadi isim inna, khobar inna. Tapi kalau mubtada khobar kemasukan zonna dan saudaranya, maka dia jadi maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Bedanya hanya di situ. Ya, silahkan yang mau live duluan. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana. Insyaallah sanastamir fi usbu'il atij. Kita sambung lagi di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Jazakallah. Ustaz. Afwan Jazakallahu khairan. wa iyyakum ajma'in. Ustaz, Saya tutup. jazakallah.